kembali dalam rasa syukur kami ya Tuhan, kami datang memenuhi undangan-Mu untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah memelihara kehidupan kami, yang memberi berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Dan hari ini kami mau merayakannya, memuji, membesarkan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Dan biar hati kami diliputi dengan kebahagiaan, diliputi dengan segala yang indah, yang baik yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuki ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dalam bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, setiap rahmat-Mu baru siapa ini. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Berkesudahan, biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu dan dapat. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya berselamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya berselamanya, kasih setianya, kasih setianya. Angkatlah suaramu, nyanyi serukan bagi nama Allah kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggapkan kebaikan, tak perlu kau khawatir, kau tidak sanggup. Gerakkan
bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan sebabmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Ayo gerakan kaki kita, menari buat Tuhan. Nada bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Kami akan menyiapkan hati kami, Tuhan. Kami mau memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian besar anugerah-Mu, Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada, Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Semua karena
saya undang untuk bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kiranya pujian ini Tuhan bukan sekedar kami nyanyikan keluar dari mulut kami saja, dari hati kami, tetapi menjadi sebuah komitmen kami untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, berjuang, bergerak bersama dengan Tuhan, mengikuti irama-irama langkah kaki Tuhan. Selama Tuhan masih beri kesempatan kepada kami hidup ada di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami merenungkan firman-Mu bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus memimpin kami di dalam seluruh perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga setiap kami boleh dikuatkan, dihiburkan, diberkati oleh firman Tuhan. Dan terlebih lagi kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami doakan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir, yang lemah, terbaring sakit, yang di rumah atau dimanapun berada, yang mengalami pergumulan-pergumulan berat, yang tidak bisa hadir bersama-sama, tapi bila berkat Tuhan ada bersama dengan mereka, penghiburan, kekuatan iman, dan berkat yang terbaik Tuhan berikan bagi mereka. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Di hari ini saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama ya. Ya. Setiap kita tentu punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Dan pengalaman itu bisa jadi mengubah hidup saudara. Memulihkan, membawa saudara mengalami tujuan hidup bersama dengan Tuhan, mengerti tujuan hidup saudara bersama dengan Tuhan. Saya sendiri berapa puluh tahun terhilang dari Tuhan, ya. Tetapi tahun 88, 87 saya kembali kepada Tuhan, kembali bertemu dengan Tuhan, ya. Dan lewat sakitlah Tuhan izinkan saya sakit, dan Tuhan punya maksud supaya saya kembali kepada Tuhan, supaya saya melayani Tuhan. Ya, saya tidak tahu bagaimana pengalaman Bapak Ibu sekalian bersama dengan Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan punya tujuan buat hidup saudara dan saya. Ada yang sakit disembuhkan, ada yang mengalami mungkin bangkrut usahanya, ya, diubahkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dan kemudian melayani Tuhan, saudara. Dan banyak lagi pergumulan Bapak Ibu bersama dengan Tuhan, pasti itu punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Mari kita menangkap itu dan kita ikut Tuhan. Jangan sia-siakan waktu itu, ya. Karena Tuhan mau kita terlibat bersama-sama
melayani Tuhan. Ya. Pagi hari ini saya beri tema firman Tuhan adalah menjadi kawan sekerja Allah. Ya. Saya sudah siapkan PowerPoint-nya saudara ya. Di dalam Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15 demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya, betapa baiknya ya, kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bukan kabar buruk, bukan kabar jelek, tapi kabar baik. Ya. Satu lagi saudara, 1 Korintus pasal 39, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya. Tema ini saya kira akan relevan, ya. Akan terus relevan selama dunia ini ada. Ya. Yaitu menjadi kawan sekerja Allah. Pertanyaannya bagi kita, mengapa sih Allah perlu kawan sekerja? Toh Dia Maha Kuasa. Ya. Allah tidak membutuhkan kawan, Dia bisa kok. Dia pencipta alam semesta. Dia sumber dari kehidupan. Allah di dalam Yesus Kristus telah menjamin keselamatan sepenuhnya bagi kita tanpa manusia harus berusaha. Hari ini saudara kita sedang merayakan Hari Raya Kurban, ya. Yang setiap tahun diadakan kurban itu. Satu kali selama-lamanya Yesus sudah mengorbankan dirinya. Satu kali, saudara. Tidak mungkin kedua kali Yesus mengorbankan dirinya lagi. Satu kali cukup untuk menyelamatkan, mengampuni dosa, ya, memulihkan, menyembuhkan, ya, memberikan jaminan keselamatan hidup yang kekal. Itulah inti dari kekristenan. Dia telah mati, Dia telah bangkit. Itu jaminan bagi kita. Amin saudara? Jelas saudara. Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, mengapa Allah perlu kawan sekerja? Allah memilih Israel pada awal mulanya saudara. Kita semua tahu bagaimana Israel, bangsa Israel. Sampai kemudian Allah mengatakan bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ya, bangsa yang keras kepala, yang sulit diatur. Kita tahu perjalanan bangsa Israel. Ternyata Israel gagal. Ya. Israel telah gagal membawa misi Allah. Dan kemudian beralihlah tugas itu kepada gereja. Gerejalah yang hari ini ada memang dipilih Tuhan, ya, untuk membawa pesan misi Allah, yaitu menjangkau dunia yang gelap ini, saudaraku. Ya. Maka dikatakan 1 Petrus pasal 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pengorbanan Yesus, penderitaan Yesus kayu salib sudah cukup menyelamatkan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Dulu siapakah kita ini? Kita terhilang dari Tuhan, saudara. Ya. Kita hidup sama dengan orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Kita menyia-nyiakan hidup kita, menyia-nyiakan waktu kita. Saudara. Semuanya sia-sia, hidup di luar Kristus, saudara. Tetapi Yesus sudah melakukan semuanya di atas kayu salib
untuk memulihkan Bapak Ibu dan saya. Bahkan dikatakan kita ini menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Arti kawan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, pengertiannya adalah kawan, pengertiannya adalah orang yang sudah lama dikenal dan sering berhubungan dalam hal tertentu. Ya, itu di kamus. Arti kawan adalah orang yang sudah lama dikenal dan sering berhubungan dalam hal tertentu. Wow, luar biasa sekali, saudara. Bapak, Ibu, dan saya menjadi kawan sekerja Allah. Kita sudah dikenal oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya sudah dikenal. Yakah dikenal? Wow, saudara. Siapa diri kita? Yeremia pasal 1 ayat 5, sebelum aku membentuk kamu dalam kandungan, katanya, aku telah mengenal engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi pelayan, menjadi nabi, untuk menceritakan perkara-perkara yang besar. Jadi betapa luar biasa sekali Bapak, Ibu, dan saya adalah kita ini dikenal oleh Tuhan. Ya, ketemu Tuhan aja kayaknya belum pernah tatap muka, saudara. Ya, apa mungkin Allah mengenal kita? Tapi firman Tuhan berkata, sejak dalam kandungan ibu kita, Dia mengenal kita, Dia tahu kita, bahkan telah menetapkan kita, Bapak, Ibu, dan saya, untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, konteks ayat ini memang berbicara tentang Rasul Paulus, saudara. Ya, karena Israel gagal menjadi saksinya, kita tahu dari mulai kejadian Abraham, Ishak, Yakub, dan anak-anaknya yang disebut Israel. Tujuan Allah menjadikan Israel bangsa yang kepadanya taat, bangsa yang beribadah kepadanya, bangsa yang memuliakan namanya, serta menjadi kesaksian bagi dunia, ya, bahwa Allah yang maha besar ada tinggal di antara umat Israel. Tapi kita tahu, saudara, bangsa Israel kemudian memberontak kepada Tuhan. Dan Paulus, dia punya hati, dia berdoa, dia menangisi bangsanya, saudara. Nah, di konteks pasal 10 ayat 4 sampai 15 ini, sebetulnya Paulus punya hati, dia mendoakan. Paulus berbicara tentang saudara sebangsanya. Dan bagaimana Paulus menginginkan agar mereka mengenal Yesus. Dia memberikan model lewat konteks ini, ya, kepada kita, bagaimana kita dapat memperhatikan bagi keluarga kita, dan bagaimana bersaksi dalam masyarakat yang pluralis atau yang majemuk. Kita ada di tengah-tengah bangsa yang majemuk, yang beragam segala sesuatunya. Tapi bagaimana Injil bisa masuk ke sana? Bagaimana kita bisa menyampaikan kabar baik di tengah-tengah situasi yang berbeda itu, saudaraku? Israel ada dalam rencana keselamatan Allah, supaya mereka kembali mengenal Tuhannya itu, saudara. Yesus adalah Tuhan. Keselamatan berpusat hanya kepada Kristus, kematian dan kebangkitannya. Paulus ingin mengajarkan kepada umat Israel, mereka harus percaya, mereka harus beriman, ya. Karena itu iman harus ada dalam hati mereka, meliputi perasaan, meliputi akal, meliputi kehendak, yang itu saling mempengaruhi dalam kehidupan mereka. Iman juga harus meliputi penyerahan diri, ya, kepada Yesus sebagai Tuhan, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Intinya, Paulus melihat bahwa orang Israel jiwa-jiwa memerlukan Kristus. Maka kemudian diutuslah dari mulai Abraham, Ishak, Yakub, semua, sampai Allah mengirimkan Mesias ke dalam dunia ini. Allah turun langsung, ya, yang Dia Allah turun langsung, supaya dikenal. Dia mengambil rupa manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setidaknya ada tiga hal pentingnya.
dari konteks ini. Yang pertama, ya, mengapa kita harus memberitakan Injil? Yang pertama adalah fakta rohani. Faktanya memang Tuhan memandang dunia rusak dan hancur, bobrok karena dosa. Maka firman Tuhan berkata, Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi yang pertama adalah ini fakta rohani. Bahkan di ayat lain Matius 24 ayat 22 dikatakan, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, sedikit orang yang diselamatkan. Tapi karena orang-orang pilihan, waktunya dipersingkat. Ini firman Tuhan yang berbicara. Dan kita mendengar, menyaksikan bagaimana ya dunia ini kan lahir, hidup. Seperti itu. Siklusnya seperti itu. Lahir, hidup. Ya. Memang kita tidak pernah tahu, saudaraku. Tapi jika hari ini masih ada kesempatan bagi kita, Bapak Ibu dan saya, mari gunakan dengan baik kesempatan-kesempatan itu. Kita tidak pernah tahu bagaimana keadaan waktu kita, saudaraku, di depan sana. 1 detik, 1 jam, 1 hari, di depan kita yang pernah tahu, saudara. Tapi jika hari ini masih ada Bapak Ibu dan saya masih hidup, Tuhan belum selesai dengan hidup Bapak Ibu dan saya. Amin, saudara? Belum selesai. Ya, saya bersyukur izinkan sakit, lewat sakit disembuhkan, saya jadi kembali sama Tuhan. Saya melayani Tuhan. Berarti Tuhan punya tujuan dengan pergumulan apapun yang Bapak Ibu alami saat ini, apapun itu, saudaraku, supaya kita mau kembali kepada Tuhan, supaya kita, ya Tuhan, saya bersyukur Tuhan masih beri kesempatan kepada saya hidup. Dan saya mau ambil keputusan, saya mau melayani Tuhan. Ya, seperti apa? Bagaimana melayani Tuhan? Jadi yang pertama tadi faktor rohaninya adalah ya manusia sudah jatuh dalam dosa. Yang kedua, nah ini, sebentar ya saya ayatnya dikatakan di sini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang panjang untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa, saudara? Segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri. Dia sembunyi, saudara. Dari kamu ya. Menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jelas ini udah clear. Faktanya, fakta rohani adalah dosa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah melibatkan orang-orang percaya yang membantunya sebagai mitra, yang membantunya sebagai kawan dalam proyek besarnya Tuhan. Ya, dalam agendanya Tuhan, dalam mengabarkan kabar baik tentang kasih Tuhan. Paulus mendapat hak istimewa, ya, untuk menjadi penanam benih yang baik. Tapi kemudian ada juga yang menyiram. Kita mengenal Apolos dan murid-murid yang lain. Ada yang menanam, ada yang menyiram. Tapi kata Tuhan apa? Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam, yang menyiram sama katanya. Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Allah yang memberi pertumbuhan, si penanam dan penyiram dapat menjadi penolong, ya, yang dahsyat dalam membantu pekerjaan Allah agar berhasil. Memang jemaat Korintus terkenal jemaat yang kaya dengan karunia yang luar biasa, bermacam-macam karunia, juga kaya juga materi ya di sana. Juga Paulus tahu ada orang-orang hebat di sana. Ya, ada komunitas-komunitas rohani yang sudah ada luar biasa. Ya, ada pemimpin rohani yang luar biasa. Tetapi Paulus ingin supaya mereka bersatu. Buat apa hebat? Ya, kalau bicara gereja, buat apa gerejanya hebat?
Betul banyak orang-orang hebat tapi tidak bisa bersinergi. Buat apa seolah-olah gitu, saudara? Ya. Maka muncullah ada kelompok-kelompok di sana, kelompok Apolos, kelompok Paulus dan seterusnya, saudara. Paulus hadir, ya ingin menjelaskan, ingin mempersatukan semua. Kalian ini hebat-hebat loh. Ayo satukan. Menjadi kekuatan, gabungkan semuanya, saudara. Luar biasa Paulus ini, saudara. Dia melihat tujuan baik semuanya dikerjakan untuk memperluas kerajaan Allah, saudara. Apa yang mau Allah kerjakan dengan kita? Ini pertanyaan bagi kita. Apa yang mau Allah kerjakan dengan kita, dengan Bapak Ibu dan saya? Memenangkan jiwa. Mari kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Kita renungkan. Kita mulai di keluarga kita. Ketika kita tidak peduli kepada mereka, sebetulnya kita sedang mengatakan, ya sudahlah kamu ke neraka aja pergilah. Mari renungkan pertama di keluarga kita yang paling dekat di komunitas kita. Kemudian keluar lagi di komunitas pekerjaan bisnis kita. Di marketplace. Ya, mari kita keluar. Kita tidak perlu menunggu orang datang ke gereja. Tapi kita keluar. Keluar dari rumah kita. Keluar dari pelayan gereja kita. Keluar dari tembok gereja. Mari kita dengan cara-cara Tuhan. Tuhan bisa pakai Bapak Ibu dan saya. Untuk mengabarkan kabar baik. Mengabarkan kasih Tuhan. Selagi masih ada kesempatan. Firman Tuhan berkata, pandanglah, lihatlah sekelilingmu. Ladang-ladang sudah menguning dan siap untuk dituai, saudara. Kalau kita nggak siap, nggak merespon itu katanya, nanti ladang-ladangnya jadi busuk, buah-buahnya busuk. Artinya apa, saudaraku? Sudah lenyap, sia-sialah. Orang akan sia-sia hidup di luar Tuhan, saudara. Karena itulah Paulus mengatakan bahwa kita, Bapak Ibu dan saya adalah kawan sekerjanya Allah. Coba Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, jika seorang presiden memanggil saudara tiba-tiba datang ke istana, ayo, saya panggil kamu, ya, siapa di sini? Pak Hendra, mana Pak Hendra? Pak Hendra kata Bapak Presiden, dipanggil ke istana, wah, untuk membangun Indonesia, untuk membangun IKN, ya, saudara pasti senang, saudara. Ya, kaget, syok, senang. Oh, kenapa saya dipanggil, dipilih? Oh, presiden punya maksud, punya tujuan untuk membawa Indonesia lebih baik dan maju. Ini pekerjaan rohani, ya, ini pekerjaan Allah, proyek Allah, saudara. Kita sebagai kawan sekerja Allah harus lebih bangga lagi. Kita istimewa, saudaraku. Amin, saudara. Luar biasa. Saya harap Bapak Ibu dan saya menyadari potensi ini. Menyadari potensi yang ada di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dengan apa kita bisa melayani Tuhan? Banyak, saudara. Ya. Dunia ini adalah ladang siap dituai, jika tidak akan menjadi busuk. Satu jiwa aja. Ya, mungkin kita nggak banyak-banyak dulu, mendoakan satu orang tiap hari. Saya 3 tahun, 4 tahun mungkin saya bertobat. Ada yang mendoakan saya, saudara. Kakak saya. Tidak berhenti dia mendoakan. Si Teddy ini supaya bertobat. Teddy ini supaya berubah. Ya, saya kira ada orang yang mendoakan Bapak Ibu juga. Pasti ada yang mendoakan, saudara. Nggak mungkin tidak ada. Atau punya pengalaman-pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan. Yang mengubahkan hidup saudara. Tapi yang pasti ada yang melayani saudara, mendoakan saudara. Ya. Gereja punya tugas ini, saudara. Ini fakta ya. Mengapa atau apa yang mau Allah kerjakan dengan kita? Karena Allah jelas tidak ingin manusia binasa. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan tidak lalai menepi janjinya. Ini sudah itu ya. Oke ya. Oke, salah. Sorry. Nah. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian.
Tetapi ia apa saudara? Sabar. Sampai hari ini Tuhan sabar. Sabar, sabar, dan sabar. Supaya manusia berubah. Sebelum segala sesuatunya terlambat. Doakan melalui keluarga kita. Untuk jiwa-jiwa siapapun itu saudaraku. Doakan bawa kepada Tuhan saudaraku. Gereja punya tugas yang kita mengenal trilogi gereja. Atau 3 tugas gereja. Marturia, koinonia, dan diakonia. Marturia, kita bersaksi tentang perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Kita bisa ceritakan kepada orang-orang bagaimana Tuhan menolong saya, aku ini nih. Sakit disembuhkan, dipulihkan. Sebenarnya bersaksi nggak sulit-sulit amat. Tidak harus bagaimana saudaraku. Ceritakan aja tentang kasih Tuhan yang Bapak Ibu alami dalam hidup kita. Ketika berjumpa dengan orang, bertemu dengan orang, saudara bisa ceritakan Yesus. Yesus mengasihi saya, Yesus mengubah saya, ya, Yesus telah menyembuhkan saya. Saudara. Selebihnya kalau mereka memang menolak, kita doakan, itu urusan Tuhan. Tapi yang tugas kita adalah sampaikanlah itu, sampaikanlah kebenaran itu, saudaraku. Ya, karena Tuhan yang bisa mengubah hati manusia, bukan kita. Kita nggak bisa mengubah hati manusia, saudara. Tidak bisa, saudaraku. Tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hati manusia lewat doa-doa kita. Kita mohonkan belas kasihan Tuhan. Tapi tugas kita tetap sampaikan kebenaran. Marturia juga koinonia. Jadi gereja tidak hanya persekutuan ke dalam, tapi juga keluar bersaksi. Ada diakonia, ya. Diakonia dari kata diakonos, pelayan, menghambakan diri. Ya, membantu orang-orang susah. Ya, membantu orang-orang yang terpinggirkan. Dan banyak lagi, saudaraku. Paulus merasa betul, dia berhutang jiwa, katanya saudaraku. Dikatakan di Roma 1:14, aku berhutang, ya, baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Paulus merasa sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan saya berhutang juga, berhutang jiwa-jiwa itu, saudara. Sebagaimana Tuhan menyelamatkan Paulus, menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Tentu kita juga rindu menyelamatkan jiwa-jiwa itu. Saudara. Biarlah kita seperti Paulus, ya Tuhan, saya punya hutang nih Tuhan. Hutang jiwa, Tuhan. Hutang jiwa. Saudara. Kalau bicara hutang, ada orang yang berhutang, ada orang yang memiutangi utang. Tapi Bapak Ibu dan saya punya utang jiwa. Saya masih ada di keluarga saya 2 orang yang saya doakan. Dari 10 anak, 2 anak yang masih saya doakan. Saudara. Saya kira Tuhan dan kita semua tidak ingin binasa orang-orang ini, saudara. Tapi ingin diselamatkan, saudara. Tidak mungkin, saudara, mereka binasa. Kasihan jika mereka binasa, saudara. Bagaimana hidupnya, saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang selanjutnya, dalam hal apa kita menjadi kawan sekerja Allah? Sedikit lagi ya. Oke ya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yang ketiga, ini yang terakhir saudara. Dalam hal apa kita menjadi kawan sekerja Allah? Yang pertama, doa, daya atau tenaga, saudara. Ada orang yang memang jadi utusan misionaris. Jadi misionaris dia pergi ke luar negeri, ya, kemana, saudara, menjangkau suku-suku yang terabaikan. Ada orang yang ke sana. Tapi mungkin kita nggak perlu jauh-jauh. Kita bisa masih di Indonesia, masih luas. Kalimantan Barat masih luas. Pontianak masih luas, saudara. Masih luas, saudara. Ya, ini tugas kita. Dalam hal apa kita menjadi kawan sekerja Allah? Tenaganya. Kita bisa berkata, Tuhan mau saya terlibat, Tuhan. Tenaganya, ya Tuhan, saya mau ikut melayani. Ya. Minggu yang lalu saya ada kesempatan dari Tuhan
untuk melayani di penjara, ya. Karena saya suka. Saya melihat orang-orang yang terbelenggu di penjara itu, saudara. Orang-orang yang seolah tidak punya pengharapan, saudara. Berapa tahun yang lalu saya ke penjara itu, ternyata orang itu masih ada, saudara. Bayangkan, saudara. Sampai hari Senin saya ketemu, saya katakan lagi, loh Bapak kok masih di sini? Memang Bapak divonis berapa tahun? 10 tahun. Bapak udah berapa tahun di penjara? 1 tahun lagi Pak. Bayangkan, saudara, 9 tahun di penjara. 10 tahun. Di rutan Serdam ini. Awalnya agak kesulitan untuk aksesnya karena itu sejak Covid hari biasa tidak bisa ibadah. Tidak bisa kita melayani masuk. Harus hari Minggu. Tapi saya ada akses, dibantu sama kawan, bisa masuk. Masuk aja Pak. Jadi yang atur semuanya. Kita bisa ibadah di hari biasa. Saudaraku, saya menyaksikan dari orang yang biasa sampai pejabat, ya, yang biasa sampai orang kaya ada di sana, saudara. Saya kira Tuhan mengasihi mereka supaya mereka menyadari mereka perlu Tuhan, saudara. Untuk itulah kita datang kepada mereka, menghiburkan, menguatkan. Oke, ya. Dasarnya adalah kasih. Paulus berkata, karena kasih Kristuslah yang menggerakkan kami. Karena kasih Kristuslah yang utama. Karena kasih Kristus yang menggerakkan kami. Tanpa kasih tidak bisa, saudaraku. Pelayanan misi penginjilan itu pelayanan yang non-profit. Ya. Tidak ada untung artinya. Ya untungnya jiwa, saudara. Tidak ada untung, untungnya jiwa. Kadang kita harus berkorban, saudara. Kita berkorban tenaga. Berkorban juga uang, saudara. Berkorban waktu, saudara. Yang kedua, doa. Ini 3D sering kita dengar, saudara. Dalam hal apa kita menjadi kawan sekerja Allah? Yang pertama, SDM-nya. Siapkan. Tenaganya. Ayo, siapkan. Ya. Yang kedua, dengan doa, saudara. Bapak Ibu yang bisa pergi, keluar, ya. Tapi di rumah bisa mendoakan itu untuk pelayanan penginjilan dan misi. Sama, saudara. Sama penting dan berharganya, saudara. SDM, daya, doa, yang terakhir dana. Semua digunakan, semua penting, semua berharga, semua berguna, saudara. 3D inilah penting, saudara. Ya, supaya kita maju dan bergerak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan punya kesempatan, jika Tuhan menjamah atau menggerakkan hati saudara, jangan tunda, saudara. Ketika Tuhan menggerakkan hati saudara untuk mendukung pelayanan misi, membantu orang-orang susah, jangan tunda. Ya. Mungkin saja kesempatannya akan hilang, saudaraku. Ada lagi mungkin kapan kita nggak pernah tahu, saudara. Tapi hari ini, saudara, jika Tuhan berbicara kepada saudara, menggerakkan saudara, ya, memberi kesempatan kepada saudara, jangan tunda, saudaraku. Kita bisa mendukung mereka. Dari yang kecil sampai yang besar, terserah aja apa yang Tuhan suruh kepada Bapak Ibu dan saya. Tenaganya, doanya, dananya. Betapa luasnya dan besarnya pelayanan yang ditugaskan Tuhan kepada gereja. Silakan Bapak Ibu berbisnis, berinvestasi, ya apapun bisnis saudara. Tapi jangan lupakan, saudaraku, mari kita investasikan waktu kita untuk hal yang bernilai kekal. Ya. Selama ini harus seimbang Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu bekerja, ya, investasi, bisnis di bidang apa, silakan. Saudara. Tidak dilarang, selama itu benar, saudara. Tapi sudah saatnya, mari, saudara, kita investasikan, berikan waktu kita, tenaga kita juga, ya bahkan dana kita untuk mensupport, mendukung pelayanan gereja, pelayanan misi dan penginjilan, saudara. Bapak Ibu sekalian, dari penjara saya sorenya kemudian pelayanan di Singkawang itu mengunjungi panti rehabilitasi narkoba, saudara. Saya kaget, saudara, itu anak-anak muda semuanya, saudara. Ada yang mulai kena candu kelas 2 SMP, saudara. Sejak
Kelas 1 SMP, saudara, saya tanya, kasus kamu apa di sini di panti ini? Saya narkoba apa? Yang lain lagi apa? Narkobanya apa? Ada yang ganja, ada yang pil. Saya suntik Pak katanya. Ini anak-anak muda, saudara. Anak-anak muda, saudara. Agamanya macam-macam. Mayoritas memang Kristen. Karena ini panti ini memang punya Kristen. Tapi agamanya beberapa beda-beda. Kita hadir di sana, kita memotivasi, kita sampaikan kasih Tuhan. Kita sampaikan bahwa adik-adik semua ini berharga bagi Tuhan. Yesus mengasihi adik-adik semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Pak Steve yang kemarin minggu yang lalu kesaksian, yang ada anaknya kena AIDS itu, saudara. Ya, memang anaknya meninggal. Umur 22 tahun. Seumur anak saya mungkin Jonathan, seumur siapa lagi nih? 21-22 tahun, saudara. Karena seks bebas dan narkoba, saudara. Dan meninggal anaknya. Itu yang mengubahkan Pak Steve yang kesaksian minggu yang lalu, untuk dia memutuskan saya melayani Tuhan dan melayani anak-anak muda yang terjerat narkoba. Jangan bermain-main dengan seperti itu, saudara. Jangan coba-coba. Hati-hatilah, saudara. Pergaulan narkoba, seks bebas, lesbian, gay. Ini yang akan dikerjakan iblis, bekerja luar biasa siang dan malam, saudara. Hati-hatilah keluarga-keluarga, anak-anak muda semuanya, berjaga-jagalah. Mari perkuat keluarga kita, ya perkuat keluarga kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini membukakan pikiran kita bahwa kita semua adalah kawan sekerjanya Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Amin.